Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada kajian Ramadan kita kali ini. Dan malam hari ini kita akan membawakan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi pesan terakhir Nabi Muhammad yang disampaikan di akhir-akhir hayat beliau. Kali ini Abu Dawud membawakan atau meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam wa karamallahu wajhah. Beliau berkata, qala kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah ittaqullah fima malakat aymanukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Nabi. Beliau sepupu Nabi dan sejak usia anak-anak masih kecil beliau dibesarkan, dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau hidup bersama Nabi, ya, di rumah Nabi bersama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha sejak Nabi belum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Sehingga pertumbuhannya di bawah pantauan langsung Nabi Muhammad SAW. Sehingga antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah mempunyai hubungan emosional yang khusus, ya, kedekatan khusus. Tidak hanya itu, Imam Ali bin Abi Thalib, ya, menjadi salah seorang sahabat yang ikut berjuang bersama Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sejak dari awal masa Islam, ya, sejak dari awal Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, menyampaikan itu dalam keadaan sir, maupun ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah. Ya. Sampai di Madinah, beliau juga orang yang berjasa, ya, menggantikan posisi Nabi ketika Nabi akan berangkat berhijrah. Ya. Sayyidina Ali yang diperintah oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya, ya, untuk mengelabui kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau. Ya. Dan pada kemudian hari, Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjadi menantu Nabi Muhammad SAW yang dinikahkan oleh beliau dengan putri Nabi tersayang, yaitu Fatimah Az-Zahra. Tidak sampai di situ kemuliaannya, Sayyidina Ali menjadi penerus keturunan Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa alaiha salam. Beliau mendapatkan putra Hasan dan Husain, yang mana, ya, Sayyidina Ali ini istrinya yaitu Fatimah Az-Zahra itu digelar oleh Nabi SAW sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, ya, tokoh wanita di muka bumi, ya, putri sorga, dan punya dua anak Hasan dan Husain, ya, yang menjadi Sayyidatu Syabab Ahlil Jannah, tokoh pemuda di sorga. Ya. Demikian sosok Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah, ya, terakhir Rasulullah mengucapkan adalah atau berpesan adalah as-salah as-salah. Nabi berwanti-wanti tentang solat. Ya. As-salatu imaduddin. Ya. Solat ini tiangnya agama. Ya. Ya. Rasulullah tahu nanti bakal datang satu masa umatnya akan meninggalkan solat. Maka sangat aib sekali seorang muslim, apapun alasannya, dia tidak meninggalkan solat. Aib. Ya. Yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim itu adalah sholat. Kalau kita nggak sholat, maka nggak ada bedanya kita dengan mereka. Nggak ada bedanya.
as-shalah. Dan salat ini satu ibadah yang tidak makan banyak waktu. Kita tidak akan tersita pekerjaan kita atau waktu istirahat kita hanya karena kita sekedar salat. Salat itu Allah atur sedemikian rupa dengan ringannya. Dan salat ini Allah jadikan wasilah kita atau perantara untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya orang yang salat itu sesungguhnya dia sedang bermi'raj, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, Allah mendengarkan apa yang kita baca. Allah mendengarkan apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita di dalam salat. Jadi dalam satu hari kita perlu salat untuk apa? Untuk ngecas kita punya iman. Ya. Ini penting. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kufur dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita boleh meninggalkan sholat ketika kapan? Ketika kita hilang akal. Tiba-tiba seseorang karena satu keadaan dia tiba-tiba menjadi gila, hilang akal. Dia boleh nggak sholat. Atau dia sedang pingsan karena sakit. Atau dia tertidur ya, sehingga terlewatkan satu waktu sholat. Nah, dia tidak berdosa, tapi kalau kita tertidur ya, kita wajib mengqadha'nya. Atau kita pingsan, nah nanti kita sadar baru kita. Tapi saat meninggalkannya kita tidak berdosa karena kita dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, ya. Orang itu boleh tidak sholat ketika dia sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya dan sudah hilang ingatannya. Kalau dia hanya tidak bisa menggerakkan badannya saja, tapi masih sadar, kesadarannya masih bagus, ingatannya masih bagus, dia tetap melakukan sholat dengan gerakan hati. Artinya tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Nah, Rasulullah mengkhawatirkan kita yang hidup nanti di akhir zaman ini meninggalkan sholat. Ya. Nah, ini sekarang banyak di tengah-tengah kita lihat orang begitu sembrono dengan sholat. Ya. Kadang-kadang nggak sholat cuma karena mau ke mall. Ya. Ya. Karena hanya mau belanja di mall atau mau sekedar hadir acara kondangan lalu tidak sholat. Nah, ini tidak boleh, haram. Ya. Kalau kita ada undangan acara pesta, undangannya jam 7. Nah, kan nggak mungkin jam 8 bubar. Ya kita berangkatnya setelah sholat isya. Sebelum isya kita berdandan, ya kita rapi-rapi. Nah kita sudah duduk di atas sejadah. Nah begitu adzan isya kita sholat, nah, baru kita berangkat sholat. Tapi kalau kita merasa nanti saya pulang pesta saya masih bisa sholat, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kira-kira wah nanti saya pulang pesta saya ngantuk, saya capek, nanti saya nggak sholat, ya sebelum berangkat sholat. Artinya itu bukan sesuatu hal yang susah begitu loh ya. Apalagi sholat isya, waktunya panjang sampai sebelum adzan subuh. Nah, jadi jangan tinggalkan sholat apapun alasan kita. Ini pesannya Nabi Muhammad, as-shalah, as-shalah. Nah, kalau orang nggak sholat, maka tidak ada jaminan bagi dia untuk bisa husnul khatimah. Allah berikan jaminan husnul khatimah, Allah beri jaminan surga itu bagi orang-orang yang mengerjakan sholat. Tapi kalau kita sholat, maka bari'at min dhimmatillah. Dia sudah terbebas daripada jaminan-jaminan Allah untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi orang yang tidak sholat itu, hatinya akan menjadi keras. Orang yang nggak sholat itu, ya, walaupun dia kelihatannya biasa-biasa aja, tapi hatinya nggak pernah tenang. Asal dia Muslim ya. Kalau dia Muslim nggak sholat, hatinya itu nggak tenang, gelisah. Hatinya menolak. Karena ada iman di dalamnya. Di dalam dirinya itu ada iman. Ketika dia tidak mengerjakan sholat itu, maka hatinya itu dengan nafasnya, dengan jiwanya bertolak belakang. Sehingga ada sedikit kegundahan ya, rasa satu sisi dia malas, satu sisi tapi saya harus sholat, saya nggak sholat, ya saya nggak takut sholat tapi hatinya merasa nggak enak sendiri. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Wa ma malakat aimanukum. Nah pesan yang kedua ini alhamdulillah kita nggak zaman itu ya. Rasulullah berpesan hendaklah berhati-hati kepada budak-budak kalian. Artinya jangan dibebani mereka dengan beban-beban yang tidak manusiawi. Tapi alhamdulillah
zaman kita saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah nggak ada lagi ini perbudakan sampai akhir zaman ya. Yang terpenting pemirsa sekalian ya, sholat ya. Mari kerjakan sholat ya. Jangan malas ya. Dan itu sholat, Allah nggak butuh dengan sholat kita ya. Itu sholat manfaatnya kembali kepada kita juga, kembali kepada kita sendiri. Orang kalau sholatnya bagus, maka dia akan bahagia, akan tentram hatinya, adem pikirannya. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak lalai kepada sholat, termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, rajin mengerjakan sholat dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.